Oke teman-teman, di video ini kita akan membahas cara mengoptimize iklan kita. Ini adalah di fase 2 dari ketiga fase ini. Jadi kita sudah jalankan testing. Kemudian setelah testing, langkah kita berikutnya adalah bagaimana kita mengoptimasi iklan sampai iklan kita itu menghasilkan atau ROI-nya positif. Baru setelah itu, kita masuk ke scaling. Nah, goal dari optimasi adalah Anda ingin mencari winning demographics dari produk Anda. Misalnya umur berapa yang membeli produk Anda, kebanyakan itu yang beli itu cewek atau cowok, kemudian kebanyakan mereka pembeliannya itu terjadi di desktop atau mobile, dan sebagainya. Nah, contoh, kita belum ada nih data orang yang akan membeli produk kita itu demografiknya di mana. Seandainya kita bisa meneropong ke masa depan dan ternyata tahu, oh ternyata inilah demografis pembeli. Oke, seandainya kita tahu, maka kita akan melihat bahwa yang kebanyakan beli itu adalah di female dan umurnya itu 18 sampai 24. Oke. Dan masalahnya sekarang itu kita belum tahu. Nah, itulah tujuan optimization adalah kita dari iklan awal yang kita jalankan bagaimana kita bisa menemukan winning demographics ini. Oke, tentu saja kita harus rela spend uang dan membaca report untuk menemukan data ini. Nah, 3 kondisi yang mungkin bisa terjadi setelah testing adalah yang pertama, sama sekali tidak ada penjualan. Yang kedua, sedikit banyak ada penjualan tapi masih rugi di iklannya. Yang ketiga, penjualannya banyak, di mana Anda untung. Nah, kondisi pertama, di mana tidak ada penjualan, biasanya gini, patokan saya kalau tidak ada penjualan sama sekali setelah $50, itu saya kill campaign-nya. Dan saya akan lanjut ke desain berikutnya. Lalu kalau Anda bilang, saya tidak ada masalah nih dengan budget, saya mau lanjut terus sampai menemukan pembeli. Oke, bisa saja, tapi problemnya bisa saja desain Anda itu jelek. Jadi Anda spend berapapun ya tetap tidak ada pembeli. Misalnya seperti ini. Kalau desain Anda jelek, ya mungkin Anda sedikit banyak bisa menemukan 1-2 pembeli. Tapi bayangkan kalau Anda tidak set satu limit dan Anda sudah buang $500-600 dan hanya untuk mencari satu sale saja, itu kan Anda ruginya banyak. Maka saya mematok satu standar, kalau misalnya setelah 50 atau 100 link klik, itu sama sekali tidak ada sales, saya kill campaign-nya. Nah, walaupun Anda sudah kill campaign-nya, pelajari juga data di Facebook Report. Lihat link klik itu banyak terjadi di demographics mana. Oke, contohnya. Oke, ini adalah contoh desain saya yang target ke gymnastics. Terjadi 8 penjualan, spend 276, dan cost per purchase-nya itu $34. Ini rugi. Oke, cuma waktu itu saya penasaran, jadi saya ingin coba lihat hasilnya. Walaupun ini losing campaign, saya ingin tahu link kliknya itu terjadi kebanyakan di umur berapa. Caranya kita breakdown, lihat age. Nih, jadi ditunjukkan per 10 tahun. Kita lihat, di sini kebanyakan link kliknya itu terjadi di umur 35 sampai 44. Ini menunjukkan kalau yang tertarik dengan desain saya itu kebanyakan di umur ini. Nah, dengan data ini, mungkin saja kalau next time saya buat desain baru untuk target gimnastik, saya mungkin akan fokus dulu ke umur ini untuk testing. Kita coba lihat gender. Oke, gendernya female semua karena memang saya target hanya female. Kita lihat next. Placement. Oke, kebanyakan link klik itu terjadi di mobile. Oke, cuma ini menarik, ada satu purchase di desktop yang cost per purchase-nya itu murah banget. Next time kalau saya ada desain baru untuk gymnastik, saya akan mencoba membuat 2 ad set, di mana ad set yang pertama target khusus desktop, ad set yang kedua target khusus mobile. Dan saya mau lihat perbandingan hasilnya. Biasanya kalau losing campaign itu bisa dilihat dari ciri-ciri itu hanya banyak likes, tapi comment dan share-nya itu minim. Contoh, ini saya sudah spend $20 dan likes-nya itu banyak, 100-an, tapi yang komen cuma 1. Jadi dari sini ya saya lihat tidak ada peluang deh. Jadi saya langsung stop iklannya, nggak usah nunggu sampai $50. Nah, ini adalah kondisi kedua, yaitu terjadi sedikit sales, tapi iklan Anda itu masih dalam kondisi ROI-nya negatif. Yang pertama, kita cek apakah komen dan share-nya bagus. Dalam arti, apakah mereka banyak tagging teman, dan apakah banyak komentar seperti
I want it, I need this t-shirt, buy me one. Kalau ada komen dan tagging seperti ini, itu ada potensi bisa saja akan terjadi pembelian atau temannya di tag itu bisa membeli. Kemudian kedua adalah cek berapa conversion rate-nya di Teespring Analytics. Biasa patokan standar saya itu untuk rata-rata desain adalah 5%. Nah, kalau conversion rate Anda rendah, tapi link kliknya itu banyak, itu artinya banyak orang yang tertarik dengan desain Anda, makanya mereka klik kan ke website Anda. Nah, masalahnya begitu sampai ke website, bisa saja tidak ada pilihan warna yang mereka mau, atau tidak ada model baju yang mereka mau, atau bisa juga harganya kemahalan. Nah, kalau seperti ini, Anda coba lihat kompetitor di niche yang sama, lihat mereka jualnya itu warna apa, dan harganya berapa. Anda bisa sesuaikan. Kemudian cek cost per purchase asset Anda, dan cek ROI masing-masing asset, kalau Anda jalankan lebih dari satu asset. Anda bisa matikan asset yang losing atau ROI negatif. Contoh, misalnya Anda jalankan 3 asset, dan profit per baju Anda itu $14. Kita cek di report cost per purchase untuk asset 1, 35, untuk asset 2, 22, dan untuk asset 3, 12. Nah, ROI yang positif itu di asset ketiga. Maka yang kedua ini Anda matikan dulu asetnya. Fokus jalankan yang ini. Jadi budget Anda itu nggak kebuang di kedua losing asset ini. Okay. Nah, kalau semua asset itu losing, bisa sementara fokus dulu ke asset yang cost per purchase-nya paling murah. Dan matikan asset lain untuk menghemat budget. Misalnya, ini 18 nih. Nah, semuanya losing, ROI-nya negatif. Tapi Anda boleh matikan dulu kedua ini dan jalankan yang ketiga ini untuk mencari winning demographics. Jadi budget Anda itu fokus ke asset yang paling tanda kutip winning dulu. Ingat juga kadang customers tidak langsung beli di saat itu, jadi Anda harus sabar, kadang 3-4 hari kemudian mereka baru beli. Atau kadang mereka belinya itu pas di campaign itu udah mau selesai, misalnya 7 hari kemudian, pas di jam-jam terakhir mereka baru beli. Kemudian lihat apakah ada outlier, dalam arti ada nggak age range, gender placement yang dominan. Kalau ada, kita fokus buat asset baru dan fokus ke demographics gitu. Ini adalah contoh campaign saya. Jadi campaign ini ROI-nya masih negatif. Saya sudah spend $200-an, total purchase yang terjadi sebanyak 7. Saya buat 3 asset untuk testing. Masing-masing asset mentarget kategori interest yang berbeda. Di sini kita lihat kalau asset pertama itu ada 4 purchase, asset kedua 3 purchase, dan asset yang ketiga itu sama sekali nggak ada purchase. Nah, kalau seperti ini biasanya, ini saya matikan dulu, karena sudah spend 70 sama sekali nggak ada purchase. Saya ingin melihat pembeli ini dari demografis mana aja. Kita breakdown age. Oke, maka akan dimunculkan. Biasanya saya suka lihat dari keseluruhan campaign. Kita bisa klik di sini, this campaign. Nah, di sini kita lihat bahwa kebanyakan purchase itu terjadi di umur 45 sampai 54. Cost per purchase-nya juga jauh lebih murah dibandingkan dengan kedua umur lainnya. Coba kita lihat gender. Oke, ini semua female. Memang saya target female. Placement. Mobile. Oke. Nah, dalam kondisi ini, saya akan stop kedua aset ini. Kemudian saya akan buat aset yang baru. Mentarget kategori interest yang sama, ini dan ini. Tapi sekarang umurnya saya fokus ke 45 sampai 54 mobile. Ini juga 45 sampai 54 mobile. Nah, biasanya setelah kita ubah seperti ini, performansi asetnya itu biasa akan lebih bagus. Karena kita bergeraknya itu kan memang dari data. Bahwa yang tertarik dengan desain ini kebanyakan di umur 45-54 mobile. Oke, inilah cara Anda optimasi iklan. Jadi Anda membayar untuk membeli data dulu. Nah, kemudian dari data itu kita perlahan laser fokus ke demografis pembelinya. Kondisi ketiga adalah di fase testing, Anda langsung mendapatkan banyak sales, atau Anda ROI-nya langsung positif. Nah, ini adalah kondisi yang sangat membahagiakan, karena ini membuktikan kalau desain Anda itu hit dan diminati oleh audience. Nah, kalau udah seperti ini, Anda langsung masuk ke tahap scaling, karena begitu kita ROI-nya udah positif, kita langsung masuk ke
stage berikutnya, yaitu scaling. Nah, sebelum itu, pelajari dulu winning demographics-nya ada nggak. Kemudian kita create asset baru, target khusus ke winning demographics itu dulu. Dan asset yang sedang berjalan itu dibiarkan jalan. Oke, kita tinggal duplicate asset ini dan target ke winning demographics. Ini saya berikan contohnya. Jadi ini salah satu asset yang waktu itu saya jalankan. Waktu itu saya masih menggunakan old pixel. Jadi bahasanya itu masih checkout. Jadi checkout itu ibarat purchase. Ini adalah cost per purchase. Sama aja artinya. Jadi iklan setelah berjalan kira-kira 4 hari. Ini penjualan terjadi 17. Berarti kan ini cost per checkout-nya 5,17 dan profit per baju saya itu $14. Jadi ini untung banget. Berarti kita tinggal masuk ke tahap scaling. Tapi sebelum itu saya lihat dulu detail demographics-nya. Pembelinya itu di umur berapa? Nah, di sini 18 sampai 24 inilah paling banyak pembelinya dari 17 itu. Jadi ini adalah winning demographics-nya. Saya coba lihat gender. Female mendominasi. Oke, kemudian placement. Mobile. Nah, berarti tadi apa? Umur 18 sampai 24, female, dan mobile. Nah, setelah saya dapat data ini, maka ketika scaling, saya akan buat asset baru. Oke, biarkan yang asset sedang berjalan ini biarin jalan aja. Jangan diedit atau di-pause. Kalau asset Anda sudah winning, itu jangan pernah disentuh. Kecuali Anda mau menambah budget. Itu nanti di tahap scaling saya akan jelaskan cara menambah budgetnya gimana. Oke, ingat jangan diedit, jangan diubah audiensnya, jangan diubah demographics-nya, dan sebagainya. Tapi kita duplicate asset baru. Seperti ini. Begitu dapat winning demographics, kita tinggal ini, create similar asset. Berarti artinya target audience yang sama. Oke, kalau kita akan duplikasi dari ini. Tinggal ubah umurnya. 18 sampai 24. Kemudian female. Oke, dan mobile. Oke. Memang audiensnya menyusut, tapi nggak apa-apa. Ini kita create aja. Place order. Nah, seperti itu. Nah, lebih detail lagi, ntar kita bahas di tahap scaling.